tubuh dan darah Yesus. Ya, saudara, sesuai dengan tema yang sudah saya share di grup, ya, bahwa saya tuliskan di situ bahwa akunya besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memilih kamu, yang memilih saudara dan saya. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, bukan, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes, ya, pasal 15, atau ayatnya mungkin ayat yang 16, ya, saudara. Di situ dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, Tuhan Yesuslah, yang memilih kamu, saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Mazmur 65 ayat 3 sampai 5. Ya. Saudara dapat melihat di layar LCD, atau saudara silakan membuka HP. HP tujuannya dalam ibadah adalah untuk sebagai komunikasi, sebagai sarana untuk kita beribadah. Jadi bukan untuk yang lain-lainnya, ya, saudara, ya. Kita boleh silakan membuka HP saudara. Mazmur 63 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan pelan-pelan buat saudara sekalian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkau yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ayat yang kelima terakhir. Tadi itu ayat yang kelima, ya. Ya, sudah sampai situ saja, ya. Ya, tolong sekali lagi ditayangkan, yaitu berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ayat ini sangat sungguh luar biasa. Saya sangat-sangat diberkati. Pada waktu saya belajar, saudara, saya setiap malam, kami memang di rumah sekeluarga, ada juga keluarga, dan membaca, ya, kalau saya Mazmur dan anak-anak semuanya Amsal. Saya sangat tertarik dengan ayat ini, saya sangat diberkati. Itulah sebabnya saya ingin membagikan berkat ini kepada saudara-saudara sekalian. Ya, baik. Dikatakan engkau yang mendengar doa, ya, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Jadi karena bersalah kita datang kepada Tuhan. Bila mana pelanggaran, ya, bila mana pelanggaran itu tiba Tuhan, saudara, kita datang kepada Tuhan. Ya, dikatakan di dalam ayat yang terakhir supaya kita mendekat, hanya mendekat kepada Tuhan. Kemudian di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, saudara, nanti kita akan bahas satu-satu, saudara, ya. Nah, dan ayat yang terakhir ditutup dengan berbahagialah orang yang Engkau pilih, yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ya, tema yang sudah saya berikan adalah bukan kamu, tapi bukan aku yang memilih, tapi kamulah yang memilih. Ya, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, atau di dalam ayatnya yang lain di situ dikatakan banyak orang yang dipanggil, tetapi bagaimana, saudara? Lanjutannya, sedikit yang dipilih. Misalnya, saudara, Tuhan panggil kita 100 orang. Kira-kira yang dipilih berapa, saudara? Ada 100? Tidak. Sebagian yang kita tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat. Tetapi Alkitab berkata banyak orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, saudara, minggu yang lalu kita sudah diingatkan, ya, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita hidup satu di antara dua
Dan itulah yang harus kita pilih. Satu di antara dua pilihan. Tidak boleh pilih dua. Karena kita diperhadapkan adalah dua hal. Mana yang kita pilih, saudara? Ya, semuanya menuju kepada kekekalan. Apa itu kekekalan, saudara? Kekekalan itu adalah surga yang kekal dan neraka yang kekal, sama-sama kekal. Nah, disitulah kita disuruh memilih. Kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Ya, kita harus pilih satu di antara dua pilihan. Nah, saudara yang terkasih, kita bersyukur ya seberapa kita yang ada, tentunya seluruh jemaat GBI Sermon ya saudara, kita telah memilih dan kita telah menentukan pilihan kita. Ya, saya percaya semua kita menjadi satu suara. Pilihan kita dan penentuan kita apa, saudara ya? Pilihan kita adalah pilihan yang tepat, yaitu apa, saudara? Ya, kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Apakah saudara setuju dengan pilihan itu? Apakah saudara mempunyai pilihan yang lain? Nah, saudara, tetapi saya yakin dan percaya kita mempunyai satu pilihan yang tepat, yaitu tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita yakin dengan semua janji Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, janji Tuhan itu adalah ya dan amin, tidak ada yang meleset. Ya, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya artinya semuanya akan dinyatakan. Amin artinya digenapi atas kehendak Allah. Ya, saudara, mungkin kita sering mendengar ya, saudara sepupu kita kalau berdoa, mereka berkata amin, amin, amin. Itu mengaminkan pernyataan sebuah doa. Ya, saudara, yakin semua atas kehendak Allah. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau saudara mengaminkan apa yang saudara dengar melalui khotbah, aminkan saudara. Tidak harus saudara pengkhotbah yang menyampaikan khotbah ada amin, saudara-saudara. Kurang keras aminnya, saudara-saudara. Tidak perlu seperti itu, saudara. Tetapi ada satu gerakan dalam hati kita. Kalau itu saudara harus mengaminkan, katakan. Mungkin saudara malu, amin. Nah, malu mungkin. Katakan di dalam hati, amin. Ya, itu artinya kita setuju dengan kehendak Allah. Itu adalah penggenapan janji Tuhan. Nah, saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang yang percaya? Kita tetap memilih, yaitu tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan janji-janji kepada kita. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Ya, tentunya kita tidak semuanya akan saya kupas satu-satu, saudara ya. Saya akan mengambil sesuai dengan tema. Ya, itu yang akan kita prinsip yang kita akan dengar bersama-sama. Saudara, janji Tuhan kepada kita adalah salah satunya adalah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dalam Ibrani ayat yang sudah sangat kita kenal sekali, aku sekali-kali bagaimana tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Itulah penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir terus di dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, janji Tuhan yang lain adalah apa, saudara? Saya tidak ambil semua, saudara ya, dalam Alkitab. Saya hanya ambil dua. Satu, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan. Ya, dan apa janji Tuhan yang lain yang sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca? Saudara, janji Tuhan yang lain yaitu adalah masalah yang terbesar. Masalah yang terbesar. Saudara, saya tahu kita di sini semua menghadapi semua masalah. Kita mengalami masalah. Mungkin ada slogan yang mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wih, apa itu, saudara? Gadean. Oh, pegadaian. Betul ya? Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul?
begitu kenyataannya tetap ada masalah ya saudara ya. Kalau kita tidak punya duit, kita tidak bisa menebus barang kita. Wow, masalah saudara ya. Nah, tetapi ini ada masalah yang terbesar yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun manusia yang ada di dalam dunia. Jenderal, siapapun, pimpinan yang tertinggi, siapapun yang berpangkat, yang berduit, yang kaya raya, tidak ada orang satupun manusia yang dapat menyelesaikan masalah. Ya, kira-kira masalah apa saudara? Kok tahu? Hah? Ya, masalah dosa. Ya, masalah dosa. Siapa yang dapat menyelesaikannya? Tuhan berjanji di dalam Alkitab. Tuhan berjanji masalah yang terbesar hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, Tuhan akan menghapus segala dosa kita, pelanggaran kita. Bahkan Dia tidak akan mengingat-ingat lagi segala dosa, kesalahan kita. Sangat luar biasa. Semua kita punya salah dan dosa. Ya saudara, ya, Dia tidak akan lagi mengingat-ingat. Kalau kita manusia bisa menuduh, kamu pernah dosa itu ya, kamu pernah dosa itu ya. Itu manusia yang hanya bisa menuduh dan mengingat-ingat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan menghapus segala dosa kita dan Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Asal kita tidak berbuat dosa lagi, apalagi dosa yang sama, saudara ya, tidak boleh. Puji nama Tuhan. Namun saudara, kita harus ingat ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kayaknya pedes ya saudara ya, tapi pedes-pedes tapi enak saudara ya. Ya, ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, ya, untuk yang menyampaikan dan untuk yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun saudara, kita harus ingat, dosa apapun besarnya, dosa apapun hebatnya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya setiap bulan, setiap gereja selalu mengadakan sakramen perjamuan kudus yang selalu mengingatkan betapa hebatnya tubuh dan darah Yesus. Yesus yang sudah mati tersalib buat kita, itulah yang mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Namun saudara, sekarang tetap ada namunnya. Apa namunnya itu? Namunnya itu adalah konsekuensi dosa. Saudara, orang yang berbuat salah, ya, dia akan dihukum secara negara, dia harus dihukum. Setelah itu dia mungkin keluar dari penjara, dia sudah bebas, tapi dia harus menjalani penghukuman itu, saudara. Itu adalah satu konsekuensinya. Bagaimana dengan konsekuensi dosa kita di hadapan Tuhan? Saudara, sebagai konsekuensinya dari dosa itu, kita harus menerimanya dengan sebagai takdir. Oh, saya tidak mau Tuhan. Tuhan katanya mengampuni dosa saya. Ya sudah Tuhan tidak apa-apa saya lagi. Sudah, saya sudah hidup bebas. Oh, tidak saudara, tidak. Konsekuensi dosa itu tetap ada. Buah-buahnya pun itu harus ada. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Saudara kekasih di dalam Tuhan, konsekuensi dari dosa kita harus menerimanya sebagai takdir. Oh, apa itu kira-kira? Saya takut kalau begitu. Ya, kita harus menerimanya sebagai takdir. Apa itu saudara? Saudara tahu apa yang tercatat di Alkitab? Roma 6 ayat yang ke-23. Saudara tahu apa itu ayatnya? Hafal saudara? Kalau tidak hafal, saya akan beritahu kepada saudara bahwa, nah, itu sudah ditayangkan oleh ya adik Bobi ya. Sebab apa saudara? Upah. Jadi ada upahnya, konsekuensi. Sebab upah dosa ialah apa saudara?
karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan mengampuni segala dosa kita, tetapi upahnya dosa harus kita terima sebagai takdir Tuhan. Apa itu? Maut. Ngeri rasanya saudara ya. Kalau kita mendengar kata maut, ngeri rasanya saudara. Saudara, apa itu maut? Maut itu adalah kematian. Maut itu adalah kematian. Saudara, manusia harus menerima itu, harus menerima takdir itu. Apa artinya saudara? Manusia satu kali akan mati. Siapapun manusia itu, semua manusia menerima takdir dari kuasa Tuhan, mati. Semua manusia harus mati. Ya, kita tidak bisa mengelak saudara dari kematian itu saudara. Kita harus menerimanya. Saudara, kita sering mendengar pada waktu saat peneguhan pernikahan ya saudara ya. Nah, di situ ada janji atau ikrar nikah. Di situ berkata tentang pasangan suami istri sehidup semati. Ya, sehidup semati. Terus terakhir apa ditulis di situ? Hanya maut yang memisahkan kita berdua. Wow, saudara, saya dipisahkan dengan almarhum suami saya. Saya sangat mengasihi dan mencintai. Sebenarnya saya belum siap dan tidak mau saudara rasanya ditinggal untuk saya menjadi pengganti sebagai penggembalaan, menjadi hamba Tuhan seorang pendeta. Rasanya saya secara pribadi manusia saya tidak sanggup dan tidak siap. Tetapi melalui sinode GBIS, saya memang harus dipersiapkan untuk itu. Saudara, saya harus menerima sebuah kenyataan takdir Tuhan. Terpisah antara saya dengan almarhum suami saya, yaitu apa? Sebuah kematian. Saudara yang kekasih, jadi hanya maut yang memisahkan kita semuanya, yaitu kematian. Saudara, kembali kepada kita pembacaan firman Tuhan yang tadi di dalam ayatnya yang ketiga. Di situ, tolong ya yang tadi Mazmur 65 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa datang semua orang yang bersalah kepada Tuhan. Semua orang bersalah. Ya, sekali lagi hanya Tuhan, Sang Juru Selamat kita, Dialah yang mengampuni kesalahan manusia. Siapapun manusia pernah dan rentan sekali untuk berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Siapa di sini yang berani berkata, saya adalah orang yang sempurna? Berani saudara? Kita tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Namun tetapi kita harus menuju kepada kesempurnaan itu. Sekarang kita belum sempurna karena kita masih berada di dalam dunia, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, dan kemudian ayatnya yang keempat di situ dikatakan, bila mana pelanggaran-pelanggaran melebihi kekuatan kami, rasanya aduh Tuhan, akeh dosaku, aduh Tuhan, banyaknya pelanggaranku, pelanggaran A, pelanggaran B, dosa A, dosa B, bahkan dosa A sampai Z mungkin ya saudara ya. Apa kata firman Tuhan? Engkaulah yang menghapuskannya. Tidak ada lain, tidak ada seorang pun yang dapat menghapuskan dosa kita. Hanya Engkaulah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Itulah yang menghapus segala dosa kita. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang menjadi masalah, bagaimana caranya kita untuk menghapus dosa kita? Bagaimana cara Tuhan untuk menghapus segala dosa kita? Bagaimana cara kita supaya kita tidak lagi jatuh di dalam dosa? Bagaimana saudara? Satu-satunya adalah kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Ya, dan ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita tidak bisa berkata asal, Tuhan Yesus ampuni saya, ampuni dosa saya, amin. Loh,
Tidak bisa begitu, saudara. Kita harus memperkatakan dan mengakui setiap kesalahan dosa kita. Sering ini saya bawakan di atas di ibadah ini, saudara. Tuhan tahu perbuatan kita. Kita baru mencuri ayam, kita baru memukul istri, kita baru memukul suami mungkin. Ya, saudara, Tuhan tahu, tetapi kita harus memperkatakan dan mengakuinya. Ampuni saya Tuhan, saya telah mencuri ayam. Ampuni saya telah mencuri Tuhan, hatinya Tuhan. Saya mencuri bla 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 yang lain-lain. Saudara, ampuni saya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, kita membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghapus dan Dia tidak akan lagi mengingat-ingat dosa kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, saya lupa ayatnya itu ada di mana ya, bahwa dosa kita itu tidak lagi diingat-ingat. Nanti mungkin saya akan ingat nanti, saudara. Ya, dan kemudian ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mendekat di pelataranmu. Artinya, saudara, berbahagia orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita jauh daripada Tuhan? Saya tidak berkomentar. Ya, saya tidak berkomentar. Jawablah itu dalam hati nurani saudara sendiri. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita lupa dengan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, mari kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup selalu dalam persekutuan adalah sangat berbahagia. Firman Tuhan katakan. Apa buktinya, saudara? Mana sih buktinya? Katanya berbahagia sih kalau hidup dekat dengan Tuhan, kalau hidup di pelataran Tuhan. Apa sih buktinya? Mana buktinya? Yang penting Tuhan, saya minta bukti. Oh, saudara, Tuhan berkata ya dan amin. Dia tidak bisa ingkar dengan janjinya. Ayat yang kita baca, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Itulah buktinya kalau kita berdekat dengan Tuhan, kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan. Inilah buktinya kami akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengenyangkan dengan segala yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara. Tetapi ada, saudara, satu persyaratan. Ya, kasih Tuhan memang tanpa syarat. Tetapi ada beberapa hal yang Tuhan minta kita harus melakukan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus taat kepadaku. Kamu harus melakukan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Saudara, saya sering berkata, kita tidak bisa pilih-pilih. Oh, yang ini saya bisa. Ayat ini saya bisa melakukannya. Kalau yang ayat ini, wow, nanti dulu Tuhan, next time Tuhan. Kalau ayat yang ini, saya tidak bisa. Jauhkan ayat itu dari saya. Tidak bisa, saudara. Semuanya kita harus belajar untuk melakukan. Puji nama Tuhan. Ya, ada satu syarat yang mengikat kita hidup dekat dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau kenyang dengan segala yang baik, kita mau diberkati dalam segala hal, ya saudara, inilah kita harus hidup dekat dengan Tuhan, hidup persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya saudara, kita hidup dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Harus itu ada, saudara. Karena disinilah kita mengingatkan, kita diingatkan betapa pengorbanan Tuhan yang begitu sangat luar biasa menebus, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Seperti mana permohonan Daud, ya, kita akan mencontoh pernyataan Daud, permohonan Daud. Kita akan mengambil contohnya, ya saudara, ya. Nah, saudara, bagaimana kita harus hidup persekutuan, bagaimana kita harus hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita dikenyangkan di dalam rumah Tuhan. Ya, saudara,
di dalam rumah Tuhan itu di mana saudara? Di bait yang kudus itu di mana saudara? Di gereja. Saudara, kita tidak usah pilih-pilih. Oh, kalau di gereja A berkatnya melimpah. Sejak kita datang, waduh berkatnya melimpah. Kalau di gereja itu atau ini berkatnya cuma sedikit. Itu tergantung dari kita. Ya, kalau kita mau mendekat, ya Tuhan akan memberikan segala yang baik dalam kehidupan kita. Berbahagialah engkau, berbahagialah orang yang engkau pilih. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Setelah kita dipanggil A, B, C, D, E, Z, semuanya dipanggil. Tetapi kemudian kita akhirnya masuk di dalam nominasi orang-orang yang dipilih, yang terpilih oleh Tuhan. Ya, dan disuruh mendekat di dalam rumah Tuhan. Ya, saudara, kita akan sekarang mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Daud sebagai permohonannya kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita mau belajar seperti Daud permohonannya kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat yang keempat. Ini saudara ada dalam sebuah pujian. Kalau saudara tahu pujian ini, wah ini biar ini menjadi keinginan kita, menjadi kerinduan kita. Saudara tahu lagunya? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Terus bagaimana saudara? Dia di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Wow, kalau begitu seumur hidup saya harus berada di dalam gereja. Bukan saudara. Artinya seumur hidup kita ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Bukan berarti sekali lagi saudara ya, bukan sehari-harian terus kita ada di dalam gereja. Bukan saudara. Tetapi yang penting adalah kita ada persekutuan dengan Tuhan. Penting saudara, persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai belas kita ada persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah berdoa. Waduh, tidak ada komunikasi sama Tuhan. Harus ada komunikasi dua arah. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, itu kita berkata-kata kepada Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Itu. Dan kemudian kita harus juga mempersilahkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita dengan kita membaca firman Tuhan. Jangan kita egois. Tuhan, aku begini Tuhan. Tetapi kita tidak mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Harus kita mempersilahkan Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih saudara merespon renungan firman Tuhan yang saya bagikan setiap pagi. Saudara kadang-kadang tidak perlu saudara mengkomen, tidak apa-apa. Yang penting saudara harus baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Saudara tidak mau renungannya bugem, tidak mau saya mau cari renungan yang lain, monggo silahkan. Yang penting kita ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Ya, untuk apa kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita? Dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi saudara yang terkasih, kita diam di rumah Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Saudara, untuk kita menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara, itulah rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, inilah rencana Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita tidak tahu, aduh ya apa sih hidup saya ini, maunya gimana sih saudara? Mari kita mau belajar. Ya, untuk hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, supaya kita menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, kita kenyang dengan segala kebaikan Tuhan, kita kenyang dengan segala berkat-berkat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Ya, sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini kesimpulannya adalah bahwa Tuhan menghapus
dan mengampuni segala dosa-dosa pelanggaran kita, ya, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, yaitu sakramen perjamuan kudus. Ya, Tuhan akan mengenyangkan dan Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Sampai kita, aduh, ya apa ya, ini akhirnya berkatnya, akhirnya berkatnya, sampai 10 jari kudu rasanya tidak mampu kita menerima berkat Tuhan. Sebaliknya juga saudara, kita tidak bisa lagi juga mengembalikan berkat Tuhan dengan 10 jari kita, karena terlalu banyak berkat-berkat Tuhan yang harus kita kembalikan. Saudara, setiap kita menerima berkat Tuhan, kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan, tak aja Tuhan, kamsia Tuhan ya, kamsia, terima kasih, thank you Tuhan, saya sudah menerima berkat Tuhan. Tak bawa pulang, tak bawa jalan-jalan, tak bawa saya menikmati. Oh saudara, ingat, apa yang kita peroleh, kita pun harus kembalikan kepada Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Itulah firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita menyaksikan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemurahan dan kita akan menikmati dan kita akan dikenyangkan dengan segala kebaikan Tuhan, termasuk itu berkat-berkat Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita begitu luar biasanya indah dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya undang bacaan musik sampai ke depan.